Keputusan hidupku yang berharga kembali kepadamu. Waktu berlalu cepat, aku sangka kau lampaui harapku. Memandang keindahan karyamu, mataku takjub memandangi karya kasihmu, melingkupi hatiku. Tiada yang sepertimu. Keputusan hidupku yang berharga kembali kepadamu. Oh, waktu berlalu cepat, aku sangka kau lampaui harapku. Memandang keindahan karyamu, mataku takjub memandangi karya kasihmu, melingkupi hatiku. Tiada yang sepertimu. Memandang keindahan karyamu, mataku takjub memandangi karya kasihmu, melingkupi hatiku. Oh, memandang keindahan karyamu, mataku takjub memandangi karya kasihmu, melingkupi hatiku. Tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu.
akan tergantikan, karena Kau yang terindah di dalam hidupku. Kehadiran-Mu tak akan tergantikan, karena Kau yang terbaik selamanya bagiku. Mengasihi-Mu lebih dari semua yang ku miliki, lebih dari semua yang ku ingini. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta. Yang ku rindukan hanya kehadiran-Mu dalam hidupku, lebih dari semua yang dunia berikan. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta. Kehadiran-Mu tak akan tergantikan, karena Kau yang terbaik selamanya bagiku. Mengasihi-Mu lebih dari semua yang ku miliki, lebih dari semua yang ku ingini. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta. Yang ku rindukan hanya kehadiran-Mu dalam hidupku, lebih dari semua yang dunia berikan. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta.
Shalom Jemaat MCC BSD, berikut adalah MCC News minggu ini. Ibadah raya online kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pastor Nathanael STH MA. Ibadah raya online bisa diakses di Church Online platform kita, jam 9.30 pagi dan jam 5 sore. Link dibuka 15 menit sebelum ibadah dimulai dan 10 menit setelah ibadah selesai, agar para jemaat bisa saling berfellowship dan saling menyapa. Hai adik-adik Menora Stars, jangan lupa beribadah di Menora Stars online ya. Jam ibadahnya sekarang jam 8.30 dan jam 4 sore. Tentunya ada di Church Online platform kita. Dan jangan lupa ya saksikan Meno and Friends setiap hari Sabtu jam 10 pagi tentunya juga di Church Online platform kita. Untuk perempuan hebat MCC BSD ada program yang menginspirasi dan juga memberkati kalian, yaitu Women's Talk. Tentunya hanya di Church Online platform kita. Untuk jemaat MCC BSD, kita juga mempunyai home. Berikut adalah jadwal home masing-masing area. Bagi jemaat MCC BSD yang belum terdaftar di salah satu home, dapat menghubungi Pastor Asa Boas di nomor telepon berikut ini. Demikianlah MCC BSD News kali ini. Mari perlengkapi diri Anda dengan membaca firman-Nya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang terbaik atas kehidupan kita. Pemazmur berkata, hanya tinggal dekat dengan Tuhan, kita bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara ada beban pergumulan, saudara saya mau katakan, dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Engkau akan merasakan damai yang luar biasa. Dan engkau akan melihat tangan yang kuat menolong hidup kita. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami terima janji-Mu, kami terima kemenangan-Mu. Hati-Mu Tuhan ada bagi kami, tangan-Mu Tuhan ada bagi kami, tak pernah dibiarkan kami bergumul sendirian. Ada Yesus yang peduli dan mengerti. Ajar kami selalu percaya, ajar kami selalu berharap bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami mau setia sampai akhir, apapun yang terjadi. Kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Selama kami berharap, selama kami percaya, pengharapan kami tidak pernah disia-siakan. Kami mau datang kepada Tuhan seperti seorang wanita yang mengurapi kaki-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami, kami bawa kepadamu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Dengarkan Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Berjemaat Tuhan, katakan sama-sama dengan saya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani.
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Amin. Ini kesetiaan kami Tuhan. Biar sampai hidup kami habis, Engkau dapati kami setia dan benar. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami punya kesempatan kembali untuk dengar firman-Mu, untuk ditaburi firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah diri-Mu sendiri. Dan ketika Engkau berbicara buat kami, ketika kami mempelajari keberadaan-Mu, kami tahu di dalamnya ada berkat-berkat, ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami buka hati kami dan pikiran kami untuk dengar firman-Mu, agar firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan kami simpan dalam hati kami serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh menikmati firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini topik pembahasan kita adalah mengembangkan talenta Anda. Mengembangkan talenta Anda. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawabnya tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Saudara dikasih Tuhan, perumpamaan ini adalah yang paling panjang dalam Injil Matius. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya perumpamaan tentang talenta. Di samping itu perumpamaan ini juga termasuk salah satu perumpamaan yang paling terkenal. Tentu saudara sudah pernah membaca dan mendengar bagaimana perumpamaan tentang talenta ini. Nah, hari ini kita mau membahas kembali dengan menaruh makna yang baru untuk kita boleh mengerti dan boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus belajar saudara, karena ini adalah perumpamaan, kita harus belajar untuk mengerti ini dari sisi perumpamaan. Supaya kita bisa memahami perumpamaan yang Yesus berikan dengan benar. Makanya kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa konteks dari perumpamaan tentang talenta ini adalah konteksnya tentang kerajaan sorga. Kalau saudara lihat dari Matius pasal 24 sampai Matius pasal 25, isinya adalah Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga. Nah, di tengah-tengah pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga, Yesus menyisipkan satu perumpamaan tentang talenta. Itulah sebabnya kita harus memahami talenta ini dalam satu konteks tentang kerajaan sorga, saudara. Berarti talenta yang dimaksud, talenta yang akan kita pelajari bukan hanya berbicara tentang uang secara fisik. Bukan hanya bicara tentang materi secara fisik, tapi lebih kepada apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya untuk kita bisa kembangkan, untuk kita bisa multiplikasikan dalam hidup kita. Sekali lagi, ini bukan bicara tentang uang, ini bukan hanya bicara tentang materi, tapi ini bicara tentang bagaimana hidup saudara dan saya, hidup yang harus dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita mau belajar hari ini saudara, supaya kita tidak terkecoh dengan beberapa pengajaran tentang berkat, kita tidak terkecoh dengan beberapa pengajaran tentang hidup yang berkelimpahan, tapi hari ini kita bicara tentang talenta yang menurut firman Tuhan. Oleh sebab itu ada 4 kunci yang akan saya bagikan buat saudara, bagaimana saudara bisa mengembangkan talenta saudara. Yang pertama, mari kita lihat di ayatnya yang ke-15. Saya bacakan sekali lagi saudara, ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara perhatikan ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba. Saudara perhatikan ada kata segera pergilah hamba. Kata segera dalam teks Yunani pakai kata eutheos. Eutheos. Artinya apa saudara? Disegerakan, tidak ditunda-tunda, tidak menunggu-nunggu. Ketika ada perintah, ketika ada mandat, segera langsung bergerak. Jadi yang pertama kalau saudara mau mengembangkan talenta saudara, yang pertama segera. Miliki kesegeraan saudara. Jangan menunda-nunda. Sebab orang yang menunda-nunda perintah, orang yang menunda-nunda kesempatan, maka orang itu tidak akan bisa berkembang. Saudara perhatikan di sini dalam ayat 19 bagian A. Hamba pertama juga memberikan kontras yang kuat dengan durasi kepergian tuannya. Ada kata lama sesudah itu. Artinya apa saudara? Kesegeraan itu juga bicara tentang apa saudara? Bicara tentang waktu. Kalau saudara sedang memburu sesuatu, saudara sedang mengingini sesuatu, saudara bisa cepat-cepat segera. Tapi kalau saudara nggak memiliki, nggak ingin sesuatu itu buat hidup saudara, saudara akan terbiasa untuk menunda-nunda. Karena itu saudara, untuk saudara bisa segera melakukan perintah Tuhan, saudara harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara harus punya rasa kepemilikan. Betul bahwa talenta ini adalah bukan talentanya para hamba. Talenta ini adalah milik tuannya. Tapi ketika saudara sadar bahwa
Apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saudara rasa itu juga adalah milik saudara, itu juga untuk kebaikan saudara, bukan hanya untuk kebaikan Tuhan saja, tapi untuk kebaikan saudara, untuk kebaikan gereja saudara, untuk kebaikan orang lain, saudara akan punya rasa memiliki. Dan ketika rasa itu timbul, saudara akan segera. Contoh saudara, ketika saudara bekerja, kenapa kalau bos saudara bilang, ayo kerjakan A, ayo kerjakan B, saudara bisa menunda-nunda. Karena saudara nggak rasa pekerjaan itu menguntungkan saudara. Karena saudara nggak punya hubungan kedekatan dengan apa yang diperintahkan. Bahkan saudara nggak punya hubungan kedekatan dengan yang memerintahkan. Oleh karena itu, saudara harus miliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Karena ketika hamba dan Tuhan punya hubungan kedekatan, bukan hanya sekedar kalau saudara selidiki dalam teks aslinya, saudara akan temukan ternyata ini bukan hanya sekedar hubungan antara budak, antara hamba dan Tuhan, tapi ini hubungan tentang rekan bisnis saudara. Karena itu kalau saudara pelajari talenta itu ukurannya sangat besar saudara. Bukan cuma sekedar talenta 5 lalu kecil, bukan. Tapi kalau dikonversikan ke uang sekarang itu cukup besar saudara jumlahnya. Artinya ini bukan cuma hubungan antara majikan dan budak atau majikan dan pembantu, bukan. Tapi ini hubungan partner saudara, hubungan rekan. Nah kalau saudara dan saya, Tuhan anggap kita sebagai rekannya dan dia percayakan begitu banyak talenta buat kita, maka kita punya kemauan, punya keinginan untuk mengembangkannya. Yang pertama saudara, kesegeraan. Yang kedua, yang saudara dan saya harus miliki ketika kita mau mengembangkan talenta kita adalah kebaikan. Saudara perhatikan di ayat ke-21 dan ayat ke-23. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua mendapatkan pujian dari tuannya. Dikatakan hamba yang baik dan dikatakan hamba yang setia. Saudara perhatikan kata hamba yang baik pakai kata dule agate. Dule agate itu bicara tentang kebaikan yang natural, kebaikan yang tidak dibuat-buat, kebaikan yang memang karakternya adalah baik. Jadi bukan menjadi hamba yang baik kalau tuannya mau memberikan gaji. Bukan jadi hamba yang baik kalau tuannya mau memberikan pesangon, mau memberikan upah, bukan. Tapi memang karakter sebagai hamba itu baik. Sehingga bukan hanya uang yang dia pikirkan, tapi bagaimana dia bisa mengerjakan apa yang tuannya percayakan kepada dia. Ini dikontraskan kepada hamba yang ketiga, yaitu hamba yang jahat. Hamba yang jahat dalam teks Yunani pakai kata ponere dule. Ponere dule itu bukan bicara juga jahat hanya perbuatannya, tapi karakternya jahat. Sehingga saudara tidak bisa memahami begini. Oh ini karena talentanya yang 1,5, yang 1,2, yang 1,1. Berarti yang 5,2 karena itu besar. Sehingga orang mau mengerjakan. Yang 1 ya maklumlah karena kecil, karena sedikit. Bukan saudara. Tapi karakter ponere atau jahat itu bicara tentang dari dalam. Jadi sekalipun yang hamba ketiga itu dikasih 5. Kalau karakternya adalah ponere atau jahat, maka dia juga tidak akan mengembangkan talenta itu. Sekarang pilihan kedua kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang saudara miliki hari ini? Kebaikankah atau kejahatankah? Milikilah karakter yang mau dibentuk. Karakter yang menerima, karakter yang bersedia untuk bekerja keras, memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara ingat tadi dalam pembacaan kita di Matius pasal 25, seperti seorang tuan yang mau berpergian. Konteksnya adalah harus kita pahami bahwa Yesus akan naik ke sorga meninggalkan para murid-muridnya dan dia utus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Jadi konteksnya adalah ini kita sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada pujian yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Betul saudara. Karena itu gunakan kesempatan dengan baik. Yaitu isilah dengan kebaikan. Milikilah kebaikan yang bukan hanya sekedar karena ada apanya, tapi karena apa adanya saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengembangkan talenta kita. Yang ketiga, kesetiaan saudara. Di sini dikatakan dalam ayat 21 dan ayat 23 yang tadi kita sudah baca. Ada kata dule piste. Piste itu dari kata pisteos saudara. Artinya apa? Setia. Setia itu juga bicara tentang iman. Bicara tentang kepercayaan. Saudara dan saya tidak mungkin bisa setia kepada Tuhan tanpa kita punya beriman kepada Tuhan.
Jadi dengan sederhana saya mau bilang gini, bagaimana saudara bisa setia kepada Tuhan, itu berdasarkan bagaimana saudara beriman kepada Tuhan. Kalau iman saudara kepada Tuhan dekat, iman saudara kepada Tuhan melekat, maka saudara punya hubungan yang setia sama Tuhan. Tapi kenapa banyak orang dengan mudahnya meninggalkan Tuhan? Dengan mudahnya tidak setia kepada Tuhan. Karena memang imannya tidak dibangun dengan benar. Berarti miliki saudara kesetiaan. Biar Tuhan sendiri yang uji kesetiaan kita. Biar Tuhan sendiri yang memuji apakah kita setia atau tidak. Di ayat 21 dan ayat 23 dikatakan engkau telah setia. Saudara, banyak orang hanya mencari pujian dari manusia. Banyak orang hanya mencari pujian dari dunia. Tapi tahukah saudara kalau pujian terakhir dan pujian yang paling jujur adalah pujian dari Tuhan. Sampai Tuhan sendiri berkata saudara, biar orang mau nilai apa tentang hidupmu, tapi aku punya penilaian yang terbaik. Saya ingat saudara cerita tentang bagaimana Daud dipilih Tuhan. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ayah Daud. Tidak ada semua orang yang masuk kepada perhitungannya Tuhan sebagai pemimpin pengganti Saul. Tapi satu waktu terakhir Daud akhirnya dipanggil dan Tuhan berkata kepada Samuel, urapilah dia karena dia yang kupilih. Ada kata-kata yang menarik di situ, yaitu Tuhan melihat hati. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Saudara, saya berdoa buat saudara supaya saudara memiliki kesetiaan yang natural kepada Tuhan. Kesetiaan yang timbul karena dari iman percaya saudara kepada Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya nanti Tuhan yang menilai apakah hidup kita setia atau tidak. Yang keempat saudara, yang terakhir. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengembangkan talenta kita. Yang keempat, milikilah sikap ketundukan. Saudara. Ketundukan. Kalau saudara pelajari teks kita, sikap hamba yang ketiga yang hanya menguburkan satu talenta yang dikasih oleh tuannya, itu didorong oleh kekerasan hatinya yang tidak mau tunduk pada kedaulatan tuannya. Saya mau bilang gini saudara, bukan masalah jumlah yang dipercayakan kepada kita yang membuat kita mau bergerak atau tidak, bukan. Tapi harusnya ketundukan itulah yang membuat kita bergerak. Sehingga apapun yang diberikan oleh Tuhan kita, apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kita untuk kita kerjakan, seberapapun jumlahnya, kita mau kerjakan karena kita mau tunduk, kita mau taat. Jadi bukan melihat nominalnya dulu. Wah, ini hal yang kecil, saya nggak usah kerjakan lah, belakangan aja lah kerjain. Enggak saudara. Tapi ketundukan, bicara tentang ketundukan mutlak, ketaatan mutlak, tanpa harus melihat nominal pemberian yang dipercayakan kepada kita. Hamba yang ketiga itu keras hatinya. Itu dia nggak mau tunduk saudara. Bahkan dikatakan di sini tuannya akhirnya berkata engkau hamba yang kejam. Menarik saudara. Jadi bagaimana saudara dan saya disebut kejam kepada Tuhan ketika kita nggak mau tunduk sama Tuhan. Ketika Tuhan lewat firman Tuhan setiap hari dalam daily Bible reading kita, dalam pembacaan Alkitab kita setiap hari. Kita cuma sekedar baca tapi kita nggak mau maknai firman Tuhan itu dengan benar dan kita nggak mau taat. Kita hanya suka membaca bagian firman Tuhan yang buat kita itu enak. Tapi ketika ada teguran, ketika ada perintah, kita mulai pilah-pilah, kita nggak mau bahas itu saudara. Nah ini bicara tentang ketundukan. Tuhan bilang engkau pribadi yang kejam kalau engkau tidak mau tunduk, tidak mau taat sama Tuhan. Saudara tahukah saudara, Tuhan memang berhak atas keuntungan yang diperoleh oleh hamba-hambanya. Makanya kalau perintah Tuhan kepada kita, jangan pikir untungnya buat saya apa saudara. Jangan itu saudara. Tapi biarlah kita berpikir untungnya Tuhan itu apa ya. Saudara, pernahkah kita berpikir dan pernahkah kita tanya sama diri kita, Tuhan selama saya hidup, Tuhan diuntungkan gak dengan hidup saya? Atau kita hanya berdoa, kita hanya melayani, kita hanya bekerja semata-mata buat keuntungan kita. Kalau begitu sudah terbalik hubungannya. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba. Jadi milikilah ketundukan saudara. 4 hal ini menjadi penting buat kita ketika kita mau mengembangkan talenta kita. Yang pertama saya ulang, kesegeraan. Jangan tunda-tunda. Saya ingat juga saudara dalam Kejadian pasal 12 ketika Tuhan kasih perintah sama Abram. Abram pergilah ke negeri yang nanti kutunjukkan kepadamu.
Ayatnya berkata, lalu Abram segera berkemas, membawa semua harta miliknya dan pergi. Meskipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Segera saudara, jangan tunda-tunda. Kalau hari ini saudara dengar, nonton tayangan ini dan Tuhan taruh impresi yang besar buat hidup saudara, lakukan dengan segera, jangan tunda-tunda. Yang kedua, bagaimana saudara mau mengembangkan talenta saudara? Yang kedua, kebaikan, miliki kebaikan. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang lembut, berikan saya hati yang baik, ubah karakter saya. Tahukah saudara, orang dengan mudahnya gampang mencapai satu posisi. Tapi untuk mempertahankan seseorang berada di posisi itu, saudara harus punya karakter yang baik. Saudara harus punya kebaikan. Betapa banyak orang dengan bersusah payah akhirnya sampai di satu posisi, tapi ketika di posisi itu karakternya tidak baik dan dia harus turun dengan dramatis. Bahkan jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Jadi miliki kebaikan. Yang ketiga saudara, miliki kesetiaan. Dule piste. Dari kata pisteos. Artinya apa? Kesetiaan harus dibangun karena hubungan. Kesetiaan harus dibangun karena iman. Kalau engkau bingung bagaimana caranya engkau bisa setia sama Tuhan. Melewati badai pergumulan dalam hidupmu. Miliki iman yang benar. Karena itu orang benar dikatakan akan hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup karena uang. Yes, uang itu diperlukan. Tapi ketika saudara beriman sama Tuhan, sekalipun gak ada uang, saudara akan tetap setia sama Tuhan. Dan yang keempat, milikilah yang namanya ketundukan. Jangan seperti hamba yang ketiga, yang keras hatinya, yang gak mau tunduk dengan perintah dari Tuhan. Sebaliknya, miliki ketundukan. Karena orang yang tidak tunduk kepada Tuhan, itu adalah orang yang kejam, kata Alkitab. Biar 4 hal ini menjadi pemahaman buat kita. Untuk kita bisa mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Saya yakin saudara, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kalau saudara baca keseluruhan perumpamaan ini, tetap ada upah yang Tuhan beri. Ada hadiah yang Tuhan itu beri kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Tetapi kita gak perlu pikir saudara, nanti kalau saya kerjakan 4 hal ini, kalau saya mau segera, kalau saya baik, kalau saya setia, kalau saya tunduk, apa ya yang akan saya dapat? Kita gak perlu tahu itu saudara. Tapi yang pasti Tuhan akan membalas semua apa yang kita lakukan. Dikatakan ayat 29 dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya berdoa hari ini buat semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang mendengar firman Tuhan ini. Biar saudara dan saya dipenuhi hati yang lembut untuk boleh mengembangkan talenta yang Tuhan sudah percayakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi wejangan dalam hidup kami. Untuk kami terus hidup mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami belajar 4 kunci untuk mengembangkan talenta pada hari ini. Yang pertama adalah kesegeraan. Biarkan Tuhan kami yang malas, kami yang suka menunda-nunda, Tuhan rubah hari ini. Supaya kami dengan segera mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Yang kedua, kebaikan. Ajar kami Tuhan, supaya hati kami lembut. Supaya hati kami adalah hati yang baik. Yang baik bukan karena ada apanya Tuhan, tapi karena apa adanya. Supaya orang melihat kebaikan kami. Supaya orang merasakan kebaikan kami. Bukan karena rasa manfaat dalam hidup kami Tuhan. Tapi karena betul bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang baik. Yang ketiga, kami belajar tentang kesetiaan. Bagaimana kami bisa setia? Kami harus punya iman yang teguh kepada Tuhan. Karena kesetiaan hanya muncul ketika kami punya iman yang benar kepada Tuhan. Membangun hubungan kami setiap hari dengan Tuhan. Dan yang keempat, kami belajar tentang ketundukan hari ini. Kami mau Tuhan, kami punya ketundukan. Kami tunduk karena Engkau adalah Tuhan kami. Kami ada anak-anak-Mu, kami ada hamba-hamba-Mu. Kami gak perlu tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami ketika kami mengerjakan perintah dari Tuhan.
ketika kami mengembangkan talenta kami gak perlu tahu karena kami tahu Engkau Tuhan yang mengerti keperluan hidup kami. Dan kami dapati hari ini Tuhan, bahwa pada akhirnya Engkau memberikan semua talenta yang kami kembangkan itu kembali kepada kami. Sebenarnya bukan untuk kami Tuhan, ini semua untuk Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang baik, justru keuntungannya Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ajarkan kami jemaat Tuhan untuk mau hidup terus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya ketika Engkau datang kedua kali, Engkau dapati kehidupan kami menjadi kehidupan yang produktif. Kami mampu mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pastor Asa Boas yang hari ini telah melayani firman Tuhan. Saya percaya setiap jemaat sudah diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman yang disampaikan. Dan hari ini kita akan bersama-sama, kita akan berdoa syafaat. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mudah ditemui. Telinga-Mu tidak kurang panjang untuk mendengarkan doa-doa kami. Dan tangan-Mu cukup panjang untuk menolong kami Tuhan, untuk memberikan kepada kami apa yang kami doakan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia supaya tetap di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bangsa ini Tuhan Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap perawat, tim medis, untuk dokter, TNI, Polri, semua yang bekerja keras dalam mengatasi COVID-19. Tuhan berikan penyertaan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu juga kesehatan bagi mereka semuanya. Kami berdoa supaya virus ini bisa binasa, virus ini dihancurkan, dihilangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa supaya vaksin dan obatnya segera ditemukan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat MCC BSD yang hari ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan jalan keluar, apapun kesulitan, tantangan yang dialami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengarkan seruan mereka, Engkau mendengarkan doa-doa mereka, dan Engkau yang akan menjawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati kota Tangerang dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan bahwa Kau tempatkan gereja kami di tempat ini, Engkau akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Mereka semuanya bisa bertobat dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap acara-acara program online kami yang sepanjang minggu akan ditayangkan. Biarlah kuasa Tuhan menyertai setiap program yang ada, sehingga kami yang menyaksikan program tersebut diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, bahkan dipulihkan kehidupan kami. Juga bagi para pembicara, tim dan kru, supaya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bila gerejamu semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Lewat Bapa yang telah memberikan kebaikan kepada kita sepanjang hari kita, bahkan sampai pada hari ini. Juga Yesus yang menyertai kita, mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan kita, mengingatkan kita akan kebenaran yang sudah ditaburkan. Menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Jemaat MCC BSD yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai berjumpa pada ibadah kita minggu depan di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Karena Kau yang
selamanya bagiku. Mengasihimu lebih dari semua yang ku miliki, lebih dari semua yang ku ingini. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta. Yang ku rindukan hanya kehadiran-Mu dalam hidupku, lebih dari semua yang dunia berikan. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta. Kehadiran-Mu tak akan tergantikan, karena Kau yang terbaik selamanya bagiku. Mengasihimu lebih dari semua yang ku miliki, lebih dari semua yang ku ingini. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta. Yang ku rindukan hanya kehadiran-Mu dalam hidupku, lebih dari semua yang dunia berikan. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta. Mengasihimu lebih dari semua yang ku miliki, lebih dari semua yang ku ingini. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta. Yang ku rindukan hanya kehadiran-Mu dalam hidupku, lebih dari semua yang dunia berikan. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta. Tak tergantikan. Yesus, hanya Kaulah yang ku cinta.